Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Ada yang mau nambahkan? Saya ingin mengingatkan aja pihak Kementerian Hukum dan HAM. Dulu pernah kita di Komisi 3 ada namanya ID card ya, yang diberikan kepada semua anggota Komisi 3. Oleh Menteri Hukum dan HAM Pak Amir Samsudin, ID card itu nggak perlu lagi dibutuhkan karena pengawasan anggota dewan itu melekat. Kapan saja, di mana saja, silakan. Tanpa harus menggunakan ID card. Nah, dalam posisi Pak Priyo sebagai pimpinan DPR yang membidangi Komisi 3, justru saya mempertanyakan kok Pak Priyo diterima di oleh Pak Denny Indrayani di ruang terbuka, hal yang biasa saja. Ini menurut saya ini kalau boleh dikatakan ya ini merendahkan gitu loh. Marwah wakil ketua DPR yang membidangi Komisi 3 diterima di ruang terbuka seperti itu. Tapi oke lah, karena kalau diterima di ruang nanti muncul lagi pertanyaan. Tapi ini menurut saya bahwa ini tidak ada persoalan dalam konteks kunjungan Pak Priyo ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin itu. Baik. Itu saya hanya mengingatkan aja Departemen Hukum dan HAM. Oke, Anda. Terima kasih Bang Karni. Saya mau menyampaikan dari sekian banyak pendapat-pendapat, ada satu hal yang belum disampaikan dalam pertemuan ini. Satu, kita harus apresiasi Pak Priyo. Kenapa? Karena beliau berani datang kemari untuk menunjukkan bahwa beliau tidak bersalah. Kalau saya lihat dari gerak-gerik beliau selama acara ini, beliau hadir terus sampai akhir acara ini, menunjukkan beliau punya niat untuk mengkelirkan masalah beliau. Artinya saya melihat ini ada niat baik dari beliau. Dan kita harus menghargai asas praduga tidak bersalah. Dari tadi saya merasa ada beberapa yang menyampaikan seolah-olah beliau sudah bersalah. Padahal menurut pandangan saya, seperti yang disampaikan Pak Ahmad Yani tadi, apa keuntungan beliau? Apa benefit beliau? Kalau beliau datang ke sana, kemudian mempengaruhi seseorang. Padahal dalam putusan pengadilan, orang tersebut sudah menyatakan bahwa dia mencabut pernyataannya, bahwa dia hanya mencatut nama Pak Priyo. Jadi saya mengapresiasi Bang Karni yang telah memberikan kesempatan kepada Pak Priyo untuk mengklirkan masalahnya. Terima kasih. Silakan belakang. Di belakang. Terima kasih. Dari diskusi dan beberapa pemberitaan yang ada di media, ada 3 poin yang akan saya ungkapkan di sini. Yang pertama, bahwa kita jangan bermain-main dengan anggaran khususnya mengenai Al-Quran. Buktinya kliennya Pak Herman itu tuntutannya 12 tahun, vonisnya 15 tahun. Yang kedua, menurut saya, walaupun Pak Priyo pernah membantu saya sedikit mengkritis bahwa tidak bijak Pak Priyo hanya mengunjungi pahat di Sukamiskin. Karena mata rakyat ini sedang terbuka untuk mengamati kasus ini. Anda pernah dibantu apa Pak Priyo? Saya pernah menangani kasus NII, beliau mensupport saya, ternyata orang yang saya laporkan itu sudah divonis. Yang kedua, yang terakhirnya, ada beberapa kali kalimat yang menurut saya tidak bijak juga. Kita seorang wakil ketua DPR, walaupun itu tokoh Golkar, ya, tapi kalau sudah divonis korupsi, menurut saya tidak bijak kita mengatakan dia itu adalah atau mengunjungi dia itu sekedar mengangkat nostalgia yang menurut saya tidak bagus dilihat dari rakyat. Terima kasih. Ada seorang ketua Mahkamah Agung Amerika, ketua Mahkamah Agung ke-14, namanya Warren. Dia mengatakan bahwa hukum itu mengambang
di atas lautan etik. Seandainya saja Pak Priyo Budi Santoso mengunjungi di lapas dan tidak ada seorang yang bernama Fat yang menyinggung namanya di pengadilan, tidak ada persoalan apa-apa. Dan karena ada orang bernama Fat itu makanya menjadi isu nasional, dan karena itu juga ALC terpaksa mengangkatnya. Karena itu tadi hukum mengambang di atas lautan etik. Kita ketemu ALC yang akan datang.